Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فبركة بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. Al-Hadis. Watabarukan biqaulil maghfurilah Maulana Syekh. Organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Buka madrasah desa dan dasar agar tersebar ajaran Tuhan. Ikatan pelajar PG aktifkan, himmah pemuda terus tonjolkan. Shadaqallahu sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan dan kita doakan Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Putri pendiri NWDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon, Al-Mukarramah Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat untuk mendoakan kita dan membimbing kita di organisasi Nahdlatul Wathon. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan doakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Hamzan Walidwa, Tuan Guru Kiai Haji Laluddin Muhammad Zainuddin Asani LCMPDI, juga Raden Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Haji Laluddin, pimpinan wilayah Himmah Nahdlatul Wathon. Organisasi merupakan sebuah rumah besar yang Maulana Syekh mengistilahkan organisasi seperti orang sholat berjamaah. Tatkala sholat berjamaah dilaksanakan, pasti ada namanya imam dan ada namanya makmum. Di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah ada namanya imam rawatib yang akan menjadi imam di setiap sholat fardu 5 waktu. Tapi ada juga namanya imam besar yang akan melaksanakan menjadi imam pada Jumat, hari-hari besar. Seluruh imam-imam rawatib harus tunduk pada imam besar pada saat kita sedang melaksanakan sholat Jumat. Tidak boleh kita mengatakan, ya saya menjadi imam sholat zuhur, saya tadi akan menjadi imam sholat subuh. Semua kita imam-imam rawatib berfungsi pada saat kita sedang melaksanakan sholat rawatib. Tatkala kita sedang melaksanakan sholat Jumat, maka akan tampillah imam besar yang seluruh imam-imam rawatib akan ikut menjadi makmum di belakangnya. Maulana Syekh menggambarkan organisasi Nahdlatul Wathon ini ibarat sholat berjamaah, di mana antara imam dengan makmum tidak boleh ada perbedaan gerakan, tidak boleh berbeda tujuan, tidak boleh berbeda bacaan, sehingga dalam melaksanakan sholat imam dan makmum akan berjalan dengan baik. Organisasi besar, sangatlah orang bangga kalau kita bisa menjalankan programnya. Organisasi besar sangatlah dibenci oleh orang-orang yang tidak setuju. Kekompakan, melihat kita kompak, orang menjadi sakit hati. Karena itu Maulana Syekh mengumpamakan, mengilustrasikan bahwa organisasi itu ibarat sholat berjamaah. Tatkala kita kompak imam dengan makmum, tidak ada jalan orang untuk bisa mendekati kita. Tidak ada jalan orang bisa menjadi Ibnu Saba, di mana Ibnu Saba dinaikkan oleh Maulana Syekh dalam wasiat yang sering terjadi di tengah-tengah pergolakan organisasi.
Maulana Syekh mengatakan Ibnu Saba mengadu domba antara pemuda dengan pemuka, antara anggota dengan anggota, antara kita sesama kita. Semangat luar biasa pimpinan wilayah yang baru, kami menyampaikan selamat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi kenyataan. 10 kabupaten kota telah menunggu untuk kita bina, jangan dibinasakan. Kita bina dengan cara baik. Bagaimana cara Nabi kita di dalam membina orang berorganisasi? Disebutkan dalam sebuah doa Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim yang saya baca pertama tadi. Ada 4 sifat Nabi kita sebagai himawan, sebagai pimpinan pemuda, sebagai pimpinan orang tua, sebagai pimpinan negara, sebagai imam besar, sebagai imam kecil. Nabi kita memiliki 4 sifat yang diabadikan dalam Quran surat Toha yang mengatakan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Ingin kita titip 4 sifat ini di dalam kepemimpinan pengurus wilayah, pimpinan wilayah Himah Nahdlatul Wathon dalam rangka membina terus himawan-himawati kita se-Nusa Tenggara Barat. Pertama, sifat Rasul, keberhasilan beliau di saat dia menjadi pemuda, di saat beliau menjadi orang yang menjadi figur sentral pada saat dia masih muda, sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pertama, sifat beliau adalah syarhus sadri. Beliau memiliki wawasan yang luas, pemikiran yang luas, yang dikenal dengan syarhus sadri. Beliau sangat luas dalam bergaul, sangat luas pemikirannya, sehingga segala hal-hal yang kira-kira akan menimbulkan persoalan-persoalan baik di dalam maupun di luar, sangat berhati-hati Nabi kita. Karena itu kita sebagai generasi penerus pewaris Nabi Al-Baqullah Maulana Syekh, maka pertama yang harus kita tanamkan ada namanya syarhus sadri, lapang dada. Di saat kita diminta jadi depan, mari sesuai dengan kemampuan kita. Di saat jabatan kita tergeser menjadi bawahan, seperti katanya tadi lebih sadis sekali kalau menurut saya, bawahan menjadi atasan, atasan menjadi bawahan. Ya, tetapi itu sebuah kendaraan tidak akan pernah mobil itu diam, muter terus. Ya, pernah di bawah, pernah di atas. Disitulah keindahan organisasi Nahdlatul Wathon. Sewaktu-waktu orang yang memimpin kita pimpin. Tetapi semuanya itu kita kembali sebagai pewaris para nabi, pewaris aulia, pewaris nabi kita. Tentu kita kembali kepada ajaran nabi kita. Khairun nasi alifun wa ma'lufun. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau jadi pemimpin di saat dia dibutuhkan, wa ma'lufun, dan mau dipimpin di saat dia menjadi bawahan. Banyak orang di saat jadi depan luar biasa semangatnya, di saat turun hilang, tidak ketempo-tempo kata timpus tadi. Ya. Karena itu Maulana Syekh menggambarkan organisasi ini sebuah sholat berjamaah. Ada imam besar, di belakangnya ada saf-saf, ada saf paling depan. Siapa saf yang paling depan, itulah pengurus wilayah, pimpinan wilayah. Di saf berikutnya ada pimda, di saf berikutnya ada pimcap, dan seterusnya sampai komisarias. Ini saf-saf di belakang. Tatkala salah satu dari saf yang ada di belakang imam mengganggu imam, maka yang batal sholatnya bukan imam, tetapi makmum yang berada di belakang yang akan rusak. Karena itu di dalam menjalankan roda organisasi, mari pertama yang kita tanamkan syarhus sadri.
kita berlapang dada, siap menerima masukan, siap menerima teguran, siap menerima penolakan, karena kita ini adalah pewaris para nabi. Maulana Syekh ditolak oleh keluarganya. Apa yang kita bayangkan tidak semudah dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang terjadi di lapangan tidak semudah apa yang kita bayangkan di bangku perkuliahan. Karena itu di penghujung perkuliahan ada namanya kuliah kerja nyata. Bagaimana kita mencoba cocok hendak apa yang kita dapatkan di kampus dengan apa yang ada di lapangan. Karena itu dibutuhkan kita punya wawasan yang luas. Adik-adik akan berhadapan dengan orang yang tidak mau tahu, apatis terhadap program kita. Adik-adik akan berhadapan dengan orang yang sangat respon. Kadang-kadang juga disitulah membutuhkan kita namanya syarhus sadri, dikias sepanjang-panjangnya. Artinya kita harus luas pemikiran kita, karena ini kita berangkat dari organisasi. Organisasi dibuat oleh ulama besar, Qutbul Aqtab, yang membanggakan semua ulama-ulama. Jangan sampai tercoreng nama organisasi gara-gara kita. Sebuah cita-cita yang baik sangatlah baik, tetapi ingat, sesuatu yang baik itu harus kita raih dengan 3 baik. Pertama, niat kita baik. Kedua, cara kita baik. Yang ketiga, waktunya juga baik. Sholat ibadah yang paling tinggi, tetapi salah niatnya, sholat itu menjadi sia-sia. Sholat itu luar biasa. Tatkala cara kita sholat salah, niat kita bagus, caranya salah juga fatal, akibatnya tidak apa-apa. Begitu juga sholat kita sudah niatnya bagus, caranya bagus, tapi waktunya tidak bagus, maka itu pun juga akan menghilangkan. Karena itu 3 baik itu harus kita jalankan dalam melaksanakan kegiatan keorganisasian. Niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik. Yang kedua sifat Nabi adalah taisirul amri, inovatif. Kalau tadi disampaikan oleh ketua wilayah terpilih akan selalu mengadakan inovasi-inovasi. Memang Nabi kita mengajarkan taisirul amri, profesional dalam menyelesaikan persoalan. Jangan hal-hal kecil dibawa kepada pusat. Hal-hal yang bisa diselesaikan di bawah pusat, selesaikan aja di bawah pusat. Jangan dibawa ke atas pusat, karena merepotkan orang usaha. Jadi Nabi kita satu yang bisa dia selesaikan. Salah satu contoh keprofesionalan Nabi kita. Pada suatu saat Nabi kita belum jadi Nabi, masih jadi pemuda. 4 kabilah yang ada di Mekah hampir terjadi peperangan besar gara-gara jatuhnya Hajar Aswad. Lalu semua pimpinan-pimpinan kabilah, pimpinan-pimpinan bangsawan mengakui ana ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Saya yang paling pantas meletakkan, saya paling cocok karena saya orang kaya, saya orang bangsawan. Semua mengakui seperti itu, akhirnya terjadilah gengsi-gengsian, ego-egoan. Akhirnya tidak ada yang mau mengalah. Hampir terjadi bentrok yang besar sampai mau meledak peperangan saudara. Akhirnya di antara sekian ada yang mendapatkan hidayah, barangkali ilham, meminta supaya seorang intelektual muda yang namanya Muhammad diminta untuk menyelesaikan persoalan. Di tengah-tengah persoalan inilah Nabi kita diminta. Pada saat itu belum jadi Nabi, masih namanya Muhammad, masih umurnya kira-kira mirip dengan Ustaz Rahmanul Hakim yang saat ini menjadi ketua wilayah. Pada saat itu dengan sangat profesional Nabi kita mendengar cerita bahwa 4 pimpinan yang masing-masing egonya tidak bisa dihindari. Hanya peperangan yang akan membatasi dan memisahkan antara. Ternyata tatkala salah seorang dari golongan-golongan tersebut minta supaya Muhammad datang memberikan solusi terbaik, maka itulah Muhammad tampil dengan sangat bijak, inovasi,
terampil, profesional dalam menyelesaikan persoalan, sehingga pertikaian tidak terjadi pada saat ini. Bagaimana caranya? Cukup Muhammad datang minta diambilkan sorban hijau. Satu lembar sorban hijau dijadikan menjadi alat pemersatu semua. Semua orang heran. Kenapa orang mau berperang kok sorban diminta diambil? Lalu diambilkan sorban hijau. Setelah itu sorban hijau dihamparkan. Setelah dihamparkan sorban hijau, lalu Muhammad mengangkat Hajar Aswad, ditaruh di atas sorban hijau. Dan masing-masing pimpinan kabilah, pimpinan wilayah Nusa Tenggara Barat, pimpinan wilayah Aceh, pimpinan wilayah Batam, Kepulauan Riau, kalau bahasa kita di Hima, disuruh memegang empat ujung sorban yang telah ditaruhkan batu. Maka keempat pimpinan tersebut memegang pinggir sorban, empat ujung yang dipegang, lalu mereka disuruh bersama-sama meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Terjadi dari situ jamaah gotong royong, yang tadinya semua ikut, tidak ada yang mau mengikuti, tetapi hanya mau dia ikut pimpinan yang satu. Siapa pimpinan itu? Muhammad yang masih sangat muda, yang memberikan solusi dengan caranya dengan sangat sederhana. Disuruh melepas sorban, batu ditaruh di atas sorban, pimpinan-pimpinan kabilah tersebut disuruh memegang ujung-ujungnya. Maka mereka bersama-sama menaikkan secara gotong royong. Bagaimana kalau sifat cara-cara seperti ini kita contoh dalam kita mengikuti pengurus besar Nahdlatul Wathon? Lebih-lebih adik-adik yang baru dilantik, kita akan langsung berhadapan dengan tahun politik. Harus kita profesional, bisa membaca kapan kita berada di organisasi dan kapan kita berada di keluarga. Jangan dicampur aduk antara urusan keluarga dan urusan organisasi. Itulah yang sering menjadikan kita tidak karuan, sehingga pimpinan kita tinggalkan. Tatkala kita ingin semua mengikuti satu pimpinan saja, maka insya Allah apa yang menjadi rencana kita akan mudah kita laksanakan. Taisirul amri, mempermudah persoalan. Yang sulit jangan dipersulit, yang mudah dipermudah, yang sulit usahkan dengan cara yang mudah. Yang masih bisa kita pakai pendekatan, tidak perlu panggil memanggil, dekati. Itulah sistem Nabi kita dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kita ini berorganisasi, yang kedua akan berhadapan dengan berbagai macam. Lebih-lebih sekarang ini banyak tawaran-tawaran di tengah-tengah ya berjalannya tahun politik 2024. Ujian kita semua biasa pada politik. Kalau pengajian jangan kita gagal gara-gara pengajian, tapi kita sering gagal gara-gara tahun politik yang mengadu domba kita. Yang ketiga sifat Nabi kita yang dari yang empat, halu uqdatil lisan. Nabi kita orang yang sangat diplomatik Nabi kita. Sesuatu yang bisa beliau masih tafsirkan, beliau pakai bahasa tafsiran. Contoh, kita diajarkan bahasa diplomasi di saat guru kita sedang mengajar. Kita ingin berak misalnya, ingin kencing misalnya, kita tidak disuruh jujur saat itu, disuruh kita diplomasi. Mohon izin ke belakang. Kata-kata ke belakang ini salah satu ajaran diplomasi. Kalau kita sudah keluar, minta izin, mau tidur kah di WC, mau berak, mau apa, yang penting sudah dengan bahasa diplomasi kita pakai halu uqdatil lisan. Nabi kita sangat pandai berbahasa. Beliau kadang menyanjung, kadang-kadang beliau bermain-main, tetapi permainan yang mendatangkan hasil. Pada suatu hari, seorang kulit hitam datang kepada Rasul minta didoakan. Ya Rasul, doakan kami menjadi isi surga. Beliau main-main, tidak ada orang hitam masuk surga. Ya. Datang orang tua minta didoakan masuk surga. Nabi menjawab, tidak ada orang tua yang masuk surga. Begitu susahnya orang tua tidak ada masuk surga, orang hitam tidak ada masuk surga. Nabi kita sambil senyum menjelaskan, karena nanti di surga tidak ada orang hitam.
semuanya akan berubah menjadi cantik. Kalau hitam-hitam di surga, apa gunanya dibuat surga yang penuh dengan segala kenikmatan? Lalu kalau ada orang-orang tua masuk surga, gimana mau makan orang omak di dalam surga? Kalau sudah tidak punya gigi. Dengan bahasa-bahasa seperti itu, sehingga orang ya tidak merasa tersinggung, tetapi bisa menjadi ya tersanjung. Nah, oleh karena itu bahasa-bahasa, terutama kita berhadapan dengan pimpinan, mari bahasa-bahasa kita dengan pimpinan kita, bahasa-bahasa kita dengan zuriat al-maqullah Maulana Syekh, mari jangan kita, karena Nahdlatul Wathon dilahirkan oleh Sang Mahawali, maka banyak kegiatan dan kebijakan yang kadang-kadang irrasional. Secara intelektual ini tidak pantas, tetapi secara rasional juga kadang-kadang ini tidak diterima, tetapi nanti secara alamiah kita lama-lama akan mengatakan, oh ternyata ini. Banyak kebijakan di zaman Maulana Syekh dulu yang hampir semua orang menolak, tapi lama-lama karena tidak cocok dengan pemikiran intelektual, tapi lama-lama itu menjadi semua mengakui ternyata ini, oh ternyata ini. Nah, sekarang tidak mustahil juga karena Maulana Syekh punya duplikat, beliau punya fotokopi yang akan memberikan kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan roda organisasi. Karena itu ada hal-hal yang kadang-kadang rasional. Tatkala ada kebijakan yang menurut adik-adik tidak rasional, jangan langsung ditolak mentah-mentah. Mari di situ kita pakai syarhus sadri kita, di situ kita pakai taisirul amri kita, disitulah kita pergunakan halul qadatul lisan. Yang terakhir, yang keempat, sifat Rasul adalah ja'lul ahli wazira, pandai menempatkan diri. Nabi kita menjadi idola di tengah-tengah keluarga karena beliau pandai menempatkan diri. Kapan dia di tengah-tengah organisasi, kapan dia di tengah-tengah zuriyah, kapan dia berada dalam garis-garis komando, dan kapan dia berada pada garis kepemimpinannya. Harus kita bisa memilah dan memilih, karena kita akan berada di tengah-tengah keluarga, baik itu keluarga organisasi, keluarga dalam kehidupan berkeluarga rumah tangga, dan keluarga yang lain-lain. Itu barangkali hal-hal yang menjadi tambahan sekedar diminta untuk memberikan pengajian pada hari ini. Kemudian yang terakhir, mari kita tutup dengan hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu, pimpinan itu dibuat untuk ditaati, untuk dituruti. Fala takhtalifu, jangan dilawan. Fala takhtalifu alaih, jangan dilawan pimpinan itu. Jangan dilawan imamnya. Karena tatkala makmum melawan imam, yang melawan imamlah yang batal sholatnya. Imam jalan terus sholatnya. Fala takhtalifu alaih. Wa idza kabbara fakabbiru. Tatkala imam sudah takbir, maka makmum harus ikut takbir. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sudah sujud, maka makmum harus ikut sujud. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, harus juga makmum ikut sujud. Intinya, gerakan imam dengan makmum tidak boleh berbeda. Garis imam dan garis makmum harus selaras dan serasi, karena organisasi dianggap sebagai sholat berjamaah, maka garis-garis imam tidak boleh kita tinggalkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat, cepat-cepat, ada manfaatnya saya pribadi. Mic-nya sudah lelah duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.